Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Fajar Setiawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 1 Tempur Harjo, Kabupaten Wonogiri. Berikut saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Mengulang kembali tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak, di mana anak sebagai subjek pendidikan. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat alam berhubungan dengan lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar pada anak. Maka guru bisa menjadi modal positif teladan yang baik bagi anak. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan pada muridnya sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya serta menyesuaikan diri. Pendidik ibarat sebagai petani atau tukang kebun, dan murid diibaratkan sebagai benih-benih, di mana petani merawat benih-benih yang ditanam agar dapat tumbuh dengan baik. Dalam refleksi dan kesimpulan tentang pengetahuan dan pengalaman baru terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 macam pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari terkait filosofi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, fokus pembelajaran saya adalah terselesainya seluruh materi dan pencapaian KKM. Dan pembelajaran dianggap berhasil jika semua murid saya berhasil mencapai KKM. Selanjutnya, saya menganggap bahwa murid yang cerdas itu adalah murid yang nilai kognitifnya adalah tinggi, tanpa memperhatikan aspek afektif dan psikomotoriknya. Lalu, saya paham sebenarnya bahwa karakteristik peserta didik saya itu berbeda-beda, tetapi saya belum mengetahui bagaimana merancang pembelajaran yang membuat semua anak bisa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi, hampir pembelajaran saya itu semua murid itu saya perlakukan sama. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya sadar bahwa tugas pendidik itu menuntun murid, bukan menuntutnya. Kemudian saya menerima bahwa semua murid itu istimewa, terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kognitif tidak selamanya yang terpenting, tetapi juga diselaraskan dengan budi pekerti. Saya lebih terbuka dan menerima umpan balik dari murid. Lalu, saya merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih gaya belajar yang mereka suka dengan tetap berpedoman pada kurikulum. Saya juga menyadari betapa besarnya manfaat pembelajaran yang sesuai dengan konteks budaya lokal. Dan pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan segera saya terapkan yaitu yang pertama, selalu menerapkan konsep trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutmuri Handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Lalu, sebagai pendidik menerapkan sistem AMONG, di mana pendidik adalah sebagai pamong. Jadi, pendidik menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa dapat menjadi manusia yang berakhlak mulia. Pendidik menjadi teladan yang baik bagi murid, baik perkataan maupun perbuatannya. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas bersama siswa dan berkomitmen untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
Kemudian, melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Lalu melakukan pembelajaran menyeluruh, jadi tidak hanya dari segi kognitif saja, tapi juga memperhatikan aspek afektif maupun psikomotorik. Lalu, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan menggunakan berbagai model dan media belajar yang bervariasi sehingga tercipta suasana yang bahagia bagi murid, sehingga transfer ilmu akan lebih mudah diterima oleh murid. Selanjutnya, mengimplementasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran, baik secara intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Mengidentifikasi minat dan bakat murid sehingga dapat menuntun dan membantunya mengembangkan potensinya. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter dan budi pekerti secara berkelanjutan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak agar merdeka belajar dapat terwujud. Pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem Among memberi teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan, serta perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.